Nama saya Stephanie Arupan dengan NPM 33230062. Di sini saya akan membahas materi tentang membran sel. Membran sel adalah bagian terluar sel yang memisahkan sel yang hidup dengan lingkungan luar yang tidak hidup. Tetapi pada tanaman, membran sel bukanlah bagian terluar karena adanya dinding sel. Fungsi dari membran sel yang pertama melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Fungsi yang kedua menyeleksi ion, molekul, dan senyawa. Fungsi yang ketiga menerjemahkan sinyal dari hormon dan lingkungan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pertumbuhan sel dan diferensiasinya. Membran sel tebal kurang lebih 8 nanometer, bersifat semi-permeabel, dinamis, dan asimetri. Keberadaannya dapat dibuktikan dengan plasmolisis. Yang berikut adalah struktur membran sel. Struktur yang pertama, model struktur itu modelnya mosaik fluida atau cair. Struktur yang kedua adalah bahan penyusun membran sel adalah molekul-molekul lipid, protein, dan sedikit karbohidrat. Struktur yang ketiga adalah lipid yang menyusun membran sel terdiri atas fosfolipid dan sterol. Struktur yang berikut adalah komponen penyusun membran sel yang terbanyak adalah fosfolipid. Struktur yang berikut bagian kepalanya yaitu protein ekstrinsik atau periferal yang terdiri atas fosfat dan bersifat hidrofilik atau sukar air. Ekornya itu protein intrinsik atau integral yang terdiri atas asam lemak dan bersifat hidrofobik atau tidak sukar air. Yang berikut, bila molekul ini berkumpul di lingkungan air akan membentuk lapisan ganda atau lipid bilayar. Bagian hidrofobik dari kedua lapisan menghadap ke dalam dan bagian hidrofilik menghadap ke luar. Yang berikut adalah yang pertama lipid, yaitu yang pertama menstabilkan kesatuan fisik membran plasma sehingga menjadi penghalang yang efektif bagi lalu lintas materi hidrofilik. Yang kedua, tempat melekatnya protein dan membantu proses fusi dan endositosis. Yang kedua adalah protein. Yang pertama, kekuatan struktural pada membran. Yang kedua, sebagai enzim untuk mempermudah reaksi. Dan yang terakhir adalah membentuk pori-pori yang dapat dimanfaatkan air dan zat yang terlarut di dalamnya. Yang ketiga adalah karbohidrat. Itu berada di kepala fosfolipid. Glikolipid yaitu karbohidrat tanpa lipid, fungsi sebagai sinyal pengenal untuk interaksi antar sel. Misel darah putih dapat mengenali dan menghancurkan sel kanker. Glikoprotein, karbohidrat tambah protein, fungsi mengikat protein dari membran sel-sel tetangga maupun sel lain sehingga terjadi ikatan antar sel. Yang berikut adalah transportasi membran. Itu ada transfer pasif, transfer aktif, dan transfer fisikal. Transfer pasif yaitu perpindahan molekul menurun gradien konsentrasi dan bersifat spontan. Sedangkan transfer aktif adalah arahan perpindahan dari transfer ini melawan gradien konsentrasi dan bersifat tidak spontan. Dan transfer fisikal adalah memasukkan atau mengeluarkan makromolekul dan dengan cara membentuk vesikula. Transfer pasif dibagi menjadi 3. Yang pertama, difusi. Pergerakan acak partikel-partikel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah hingga mencapai konsentrasi yang sama. Partikel yang dapat berdifusi melalui membran sel adalah partikel yang berukuran kecil. Molekul melewati membran secara langsung. Contoh, molekul yang bersifat larut lemak karena membran sel terdiri atas lemak. Juga zat lain yang bermolekul kecil seperti air, etanol, gliserol, dan urea. Transport pasif yang kedua adalah difusi terfasilitasi. Difusi dengan bantuan protein transport yang menyediakan suatu ikatan khusus atau ionik atau polar. Dan transport pasif yang ketiga adalah osmosis. Perpindahan pelarut atau misalnya air melalui membran selektif.
permeabel dari konsentrasi pelarut tinggi atau hipotonik menuju konsentrasi pelarut rendah atau hipertonik. Yang kedua adalah transport aktif. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama transport aktif primer, pompa ion NaK dan pompa Ca, memakai energi langsung dari ATP misalnya pada pompa ion NaK dan Ca pump. Pada NaK pump, 3 Na akan dipompa keluar sel, sedang 2K akan dipompa ke dalam sel. Pada Ca pump, Ca akan dipompa keluar sel agar konsentrasi Ca dalam sel rendah. Transport aktif yang kedua adalah sekunder, transport aktif sekunder. CO transport. Glukosa atau asam amino akan ditransfer masuk dalam sel mengikuti masuknya natrium. Natrium yang masuk akibat perbedaan konsentrasi mengikutkan glukosa atau asam amino ke dalam sel. Meskipun asam amino atau glukosa di dalam sel konsentrasinya lebih tinggi dari luar sel, tetapi asam amino atau glukosa ini memakai energi dari Na akibat perbedaan konsentrasi Na, sehingga glukosa atau asam amino ditransfer secara transfer aktif sekunder CO transport. Dan yang ketiga adalah transfer fisikal, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama endositosis, transfer makromolekul dan materi yang sangat kecil ke dalam sel melalui cara membentuk vesikula baru dari membran plasma. Sebagian kecil luas membran plasma terbenam ke dalam membentuk kantong. Fungsinya mengambil nutrisi, adhesi, dan migrasi sel, masuknya patogen, presentasi antigen, neurotransmisi, reseptor sinyal, presentasi antigen, mitosis, polaritas sel, pertumbuhan serta diferensiasi, dan masuknya obat. Ada 3 tipe endositosis. Yang pertama fagositosis, pinositosis, dan endositosis yang reseptor. Transfer fisikal yang kedua adalah exositosis, mekanisme transfer molekul yang besar seperti polisakarida dan protein melalui membran plasma dari dalam keluar sel atau sekresi dengan menggabungkan vesikul berisi molekul tersebut dan membran plasma. Vesikula transfer yang telah lepas dari aparatus Golgi kemudian dipindahkan oleh sitoskeleton ke membran plasma. Setelah kemudian molekul lipid membran menyusun kembali dirinya sendiri kandungan fisikologisnya ke luar sel. Contoh, banyak sel sekretoris menggunakan exositosis untuk mengirimkan keluar produknya. Baik, inilah pembahasan dari saya mengenai materi membran sel. Sekian dan terima kasih.